Halo Gunners, selamat datang di playlist VEA Video Anak Arsenal. Ya, itu adalah playlist di channel Vero Arsenal ini, channelnya dengan namanya saya. Kali ini seperti biasa kita bakal bahas tentang review pertandingannya Arsenal semalam melawan Leicester City, yang dimana Leicester City dalam 6 pertandingan terakhir, 3 di Premier League dan 3 di Liga Konferensi Eropa, 5 kali menang, 1 kali kalah, yakni kalah lawan Wolves. Dan Arsenal juga lagi dalam on fire juga di 5 pertandingan terakhir, 4 atau 5 pertandingan lah menang semua gitu di Liga Premier Inggris ya. Dan kita seperti biasa mulai dari line up-nya dulu. Karena ini channelnya bahas tentang Arsenal, berarti kita bahasnya dari line up-nya Arsenal aja ya. Yang dimana line up-nya ini 100% persis dengan line up ketika pertandingan kemarin yang lawan Watford ya, lawan Watford. Tapi kali ini dengan Smith Rowe sudah mulai masuk mau ke cadangan, sedangkan Tomiyasu belum. Oke, kita mulai dari babak pertama dulu. Di mana dari babak pertama itu penyerangan Arsenal langsung ngegas, men. Itu benar-benar Arsenal langsung ngegas dari menit ke 1 lah, langsung ngegas. Akhirnya melakukan berbagai penyerangan sepertiga akhir, kombinasi, walaupun kadang gagal gara-gara ketidaksabaran dan ketidaktenangan beberapa pemainnya di kotak penaltinya Leicester. Walau akhirnya sempat dari beberapa usaha di sepertiga atau di kotak penalti Leicester membuahkan corner yang pada menit ke-10 akhirnya berhasil dituntaskan oleh Partey. Partey terakhir kali cetak gol itu kapan ya? Lewat corner juga kalau nggak salah ya. Corner apa free kick kan dari set bola mati itu akhirnya beliau cetak gol lagi di menit ke-10 dan sejak menit ke-10 itu juga Arsenal tetap ngegas sampai akhirnya di menit ke 30-an lah. Itu entah kenapa Arsenal benar-benar intensitas penyerangannya agak rendah gitu. Dalam transisi dalam membangun serangan juga tidak sabaran sehingga gampang kehilangan bola dan lebih suka buang bola, sehingga Leicester lebih banyak megang bola lah ya. Di menit ke 30-an ke atas itu lebih banyak megang bola, dan beberapa penyerangan Leicester City itu cukup ampuh dari sisi kiri pertahanannya Arsenal yang dilakukan oleh Harvey Barnes dan kerjasama dengan fullback kirinya kalau salah si nomor 33 itu lupa saya siapa itu dari Leicester City. Itu benar-benar pergerakannya Harvey Barnes di babak pertama itu sempat membahayakan 2 kali kalau nggak salah. Gila nih pemain, super. Kalau bisa sih saya berharap dia ke Arsenal ya, sama transfer depan gitu. Orangnya nggak egois, sabaran, teamwork yang tinggi ya, walaupun nggak terlalu skillful tapi dia cepat, mirip Walcott gitu lah. Kalau zamannya cepet tapi nggak terlalu skillful gitu, dan juga nggak terlalu egois. Bagus lah ya sebagai backupnya, let's say backupnya Saka gitu. Dan dan akhirnya babak pertama kelar, masuklah ke babak kedua. Sebenarnya kasusnya babak kedua itu sama, pemainnya Arsenal itu tetap agak turun intensitasnya ya. Dan baru kelihatan di menit ke-55. Nah, dari menit ke-55 tuh Arsenal lebih sering, lebih sabar, lebih tenang dalam melakukan transisi maupun penguasaan bola di sepertiga akhir lawan. Hanya saja entah kenapa ya, Saka kali ini agak egois gitu ya. Pokoknya semua pemain yang ada di kotak penalti itu seringkali nggak sabaran semua, langsung asal syuting gitu. Anggaplah 60% kalau udah di kotak penalti itu asal syuting, 40% itu kombinasi lah gitu. Kombinasi ya, walaupun ada kombinasi di sepertiga akhir di babak kedua tuh kurang membuahkan hasil lah. Tapi cukup banyak egoisnya dari sisi Saka, dari sisi Martinelli, bahkan dari sisi si Zaka, bahkan sekali maju. Biasanya Saka kalau udah di sepertiga akhir tuh kadang gocek, mengeluarkan skillnya untuk ngasih assist, kalau nggak melewati pemain di kotak penalti. Tapi kali ini penetrasi masuk ke kotak penalti udah langsung tembak gitu. Udah kayak Sancho sama Greenwoodnya MU aja gitu kan. Dan akhirnya syukurnya
Di babak kedua tuh Leicester nggak terlalu dapat kesempatan juga gitu, nggak dapat peluang juga sebenarnya, bahkan lebih sedikit peluangnya Leicester di babak kedua kalau nggak salah. Dan akhirnya sampai di menit keberapa si lewat set piece juga kalau nggak salah, free kick itu si backnya Soyuncu ya, backnya Leicester tuh spot hand setelah melewati beberapa kali drama apakah penalti apa enggak gitu dah. Dan akhirnya dikasih juga. Ini menurutku salah satu wasit Inggris yang bagus ya, sabar, tenang, dan mau ngecek VAR gitu. Biasanya kalau wasitnya Mike Oliver maupun si Dan ya Mike Oliver terutama itu pasti langsung diabaikan kalau Arsenal biasanya ya. Dan akhirnya masuk ke babak dan setelah gol penaltinya Laka itu ya Arsenal sebenarnya sampai turun minum itu ya kayak biasa sih, tetap nyerang, dan juga Leicester nggak terlalu dapat kesempatan juga gitu. Transisinya Leicester tuh transisinya bukan jelek sih, cuman di sepertiga akhirnya itu agak jelek lah, karena mungkin gak ada Vardy apa gimana gitu. Oke, dan cuma yang sangat saya sayangkan adalah entah kenapa Tavares sama Lokonga itu nggak pernah dikasih kesempatan menit bermain minimal di atas 10-15 menit lah. Itu saya nggak tahu kenapa. Yang sering dikasih tuh PP, Nketiah terutama, Holding sih kalau terpaksa biasanya. Tapi biasanya Holding tuh selalu dapat di atas 10 menit sih, kalau misalkan dia sebagai sub gitu. More than that jarang dikasih. Tavares, Lokonga tuh menurut saya layak sih dikasih Saya sih berharapnya ya di setelah match lawan Liverpool. Nah, ke kedepannya Arsenal kalau nggak di laga-laga berat seperti MU, Chelsea, Spurs, bisalah kasih si Lokonga sama si Tavares lagi gitu kesempatan gitu. Kan pas awal-awal musim kan Tierney cedera, baru Tavares berapa pertandingan, Tierney lagi sampai sekarang. Cobalah kasih Tavares gitu loh, sama Lokonga lah gitu. Pas awal-awal memang Zaka cedera panjang, Lokonga. Baru sejak habis lawan Liverpool, Zaka lagi yang main gitu sampai sekarang. Dan cobalah Lokonga sekali dikasih gitu, biar menit bermainnya banyak, biar nggak membusuk gitu skillnya gitu kan. Oke, dan itu aja. Cobalah kalian dikit ke depannya kayaknya Arsenal bakal lebih memainkan 4-3-3 ya, dengan Odegaard lebih di sisi kanan dan lebih sisi kanan tengah, lebih luas pergerakannya, dan Zaka di sisi kiri tapi agak lebih ke belakang dikit, sesekali bantu ke depan tapi lebih banyak Odegaard yang bantu ke depan. Dan untuk memenuhi, dan jujur aja sebenarnya Zaka agak lelet ya dalam memainkan peran nomor 8 ini. Dan saya sih dan kan dari rumornya 5 gelandang yang bakal diincar Arsenal ya, itu adalah Fabian Ruiz dari Napoli, Ruben Neves-nya Wolves, terus Danilo-nya klub Palmeiras, yakni juara Liga Champions-nya Amerika Selatan lah kasarnya, atau Liga Cup Libertadores. Terus Douglas Luiz sama Yuri Tillmans. Yang cocok buat saya itu adalah yang ini sih, yang Tillmans-nya Leicester, terus Fabian Ruiz-nya Napoli, sama Danilo-nya Palmeiras. Itu pergerakan mereka lebih mobile dan cepat untuk memainkan peran nomor 8. Sedangkan kalau Arteta masih tetap pengen mainkan 4-2-3-1, sebenarnya Zaka udah bagus, tapi kalau misalkan mau beli di antara 5 gelandang ini, Neves sama Douglas Luiz itu cocok memainkan peran double pivot sama Partey di tengah gitu, biar nanti gantian sesekali Partey bantu serangan, sesekali Douglas Luiz ataupun Neves yang bantu serangan gitu. Oke, itu aja dari saya. Jangan lupa join di grupnya Tribe Anak Arsenal ya, semacam grup komunitas online gitulah, kayak grup Facebook yang lebih variatif daripada Facebook lah, dan kita bakal berdiskusi banyak guys. Oke, saya tunggu. See you in the next video. Sorry agak kepanjangan kali ini ya, mau latihan biar agak lebih detail aja sebenarnya, tapi kedepannya next lebih singkat lagi lah, biar nggak memakan banyak waktu Anda. Oke, thank you.